Welcome to my channel. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kenapa? Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku, ada doa ketika kita mendoakan orang tua. Ya Allah, sayangi orang tuaku kama rabbayani saghir. Rabbayani, Rabba itu asal katanya Rabb rububiyah. Maka saya menyebut ini nur rububiyah. Cahaya yang Allah titip dalam diri, ilmu yang Allah titipkan dalam diri, rasa yang Allah titipkan dalam diri untuk ingin memperhatikan orang. Ya Allah, sayangi orang tuaku seperti orang tuaku dulu mengurusku waktu kecil. Gitu. Seperti dulu orang tuaku menyayangi aku waktu kecil. Maka isi dari kata Rabb itu adalah kasih sayang. Jadi kalau diterjemah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang mengurusi semua alam dengan kasih sayangnya. Seperti bahkan lebih dahsyat, lebih sempurna melebihi orang tua kepada anaknya. Maka ada hadis qudsi menyebutkan hadis yang sahih Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu, innallaha rahimun, innallaha arham bi'ibadihi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada waladiha, kepada anaknya. Ibu mendengar anaknya nangis, kalau ibu-ibu itu langsung ya, asinya langsung keluar, padahal baru dengar suara. Tapi, apakah seorang ibu memberi anak makan ketika anaknya nangis atau mengikuti time-nya? Mengikuti time-nya sebenarnya. Jadi si ibu tahu, walaupun si anak nggak nangis, pasti diberi ASI. Maksud saya apa? Allah itu lebih paham kapan memberi si anak, si hamba, rezeki, melebihi si ibu mengerti kapan si anak diberi rezeki. Maka kalau ada seorang ngomong gini, kok hidup saya gini-gini aja? Nah, karena kita sudah ngeblok diri dengan cara seperti itu. Kok hidupku susah? Karena kita mikir susah. Kok kurang? Berarti bukan kurang. Kita mungkin konsumtif, melebihi apa yang kita punya. Nggak ada orang hidup kurang, semua Allah cukupkan. Allah itu selalu mencukupkan orang. Maka Nabi SAW punya doa. Doa ini sering salah pahami oleh para penceramah, sehingga mereka menuduh Nabi SAW itu miskin. Apa kata beliau? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku, beri aku cara hidup yang miskina. Miskin dalam terjemahan kita itu kurang. Tapi ternyata bukan itu artinya. Allahumma ahyini miskina artinya, ya Allah hidupkan aku sederhana. Jadikan aku hidup dan kebutuhanku, kemauanku berdasarkan kebutuhanku. Mohon maaf, nih bapak-bapak, punya istri satu, pengeluaran berapa setiap hari? Banyak. Gaji habis? Masih nyimpan? Oke, bayangkan kalau punya istri 9, seperti Rasulullah SAW. Itu orang kaya apa orang miskin? Kita baru punya satu istri, kita udah mikir, gimana kalau punya istri banyak? Berarti itu orang kaya apa orang miskin? Rasulullah SAW. Orang kaya. Jadi jangan pernah berpikir Rasulullah SAW itu miskin. Beliau orang paling kaya di zamannya. Percaya nggak? Nabi punya kuda 20. Punya onta lebih dari 20. Kuda itu sama hari ini dengan apa namanya yang baru keluar nih, Toyota apa tuh yang 2,4 itu, Land Cruiser. Mulai dari yang begitu sampai Fortuner Nabi punya, kira-kira begitu. Dulu kan nggak ada pabrikan Jepang. Bahkan Nabi punya himar yang merah, dan itu paling mahal, mirip-mirip kayak apa mobil yang warna merah nyala itu,
Ferrari. Itu kendaraan paling Nabi suka untuk santai-santai belusukan. Nabi belusukannya pakai kendaraan terbaik. Dan Nabi suka masuk pasar. Kalau sekarang showroom, pasar ternak untuk khusus untuk kendaraan perang, kendaraan style, Nabi sering masuk. Dan beliau SAW sering bertransaksi dan akan ditipu oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi pernah beliau mau beli kuda. Terus menawar dengan orang Arab Badui. Bayangin Arab Badui. Arab Badui ini gak punya adabnya. Tapi mereka baik ya. Sudah deal dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang lain nawar. Yang lebih tinggi. Dan dia buat deal yang baru. Akhirnya orang Arab Badui tidak menyerahkan itu kuda kepada Baginda SAW ketika belum menyerahkan uang. Apa yang kemudian Nabi SAW lakukan? Wahai orang-orang di pasar, di showroom ini kira-kira gitu, siapa yang mendengar aku tadi transaksi dengan Arab Badui? Rasulullah SAW itu nggak ada yang kesiin. Karena orang-orang udah pergi, Arab Badui ini orang udah pergi nih, maka dia buat deal yang baru, transaksi baru. Ternyata ada namanya Khuzaimah, ya, Ibn Thabit. Dia kemudian mengatakan, aku wahai Rasulullah. Padahal Khuzaimah ini nggak pernah menyaksikan, dia cuma ngeliat dari jauh, tapi nggak tahu kalau Nabi transaksi. Dan Khuzaimah itu kemudian Nabi kasih gelar, hai Khuzaimah, kenapa engkau bersaksi bahwa aku transaksi, padahal engkau tidak melihat dekat? Jawaban dia apa? Sejak kapan Rasulullah itu bohong? Kalau Rasulullah sudah mengatakan, aku melakukan sesuatu, pasti itu benar. Maka aku langsung angkat tangan. Itulah kekurangan orang di pasar. Mereka melihat Nabi SAW seperti orang biasa. Ini kalam dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, apa kata orang-orang Yahudi? Apakah kamu punya Rasul yamshi fil aswaq, yang jalan-jalan di pasar? Nah, Nabi melawan tren itu bahwa Nabi nggak boleh di pasar. Nah, maksud saya apa menyebut hal ini? Nabi SAW itu orang yang sangat keren, tapi hidupnya sederhana. Dan kalau ada orang yang meminta sesuatu darinya yang menurut dia butuh, maka Nabi memberi. Nah, inti dari kajian ini, teman-teman, kembali kepada lafaz Alhamdulillah tadi. Ya. Jika ingin hidupnya diberkahi, wiridnya nggak usah banyak-banyak, baca aja Alhamdulillah banyak-banyak. Ya, nah, ini saya tutup dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat di langit dan di bumi, mereka diberi rezeki itu dengan memuji Allah. Ya, apa yang mereka baca? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah hil azim. Maha suci Allah, maha terpuji Allah. Segala puji bagi Allah. Maka ketika Imam Bukhari menutup kitab hadisnya, beliau menutup dengan bab ini, bab tentang tasbih, dan Imam Tabrani, Abu Naim mengatakan, inilah rezeki malaikat. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, amalkan subhanallah bihamdi azim 100 pagi sore. Ya, itu zikir dari Nabi SAW. Secara zahir di dunia diberkahi, di akhirat orang yang punya subhanallah bihamdi azim, dia punya coupling, disebutkan subhanallah bihamdi azim gharsun fil jannah, hadis sahih Muslim. Orang yang membaca subhanallah bihamdi azim, dia sedang menanam pohon-pohon dengan coupling yang luas di surga. Itu pohon jadi, itu kalau dilewatin di bawahnya 100 tahun perjalanan baru nyampe di pohon yang satu lagi. Saking tinggi dan besarnya pohon itu. Pengen punya coupling? Tidak hanya di sini umur kita paling-paling 60-70, karena sedikit yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Maka setiap pagi tabunglah coupling yang lain, dan gak usah khawatir anak istri kita gimana nanti, karena anak istri sebelum nikah sama kita, dia sudah dijamin oleh Allah. Maka setelah kita mati,
Siapa yang jamin mereka? Juga Allah. Jadi nggak usah khawatir, hidup rileks, apa yang ada itu dijalani. Nah, semoga sedikit kajian pada pagi ini melatih kita supaya mood kita bagus, kerja bahagia, rezekinya dicukupkan, bahkan dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.